Halo Sobat EJ. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hutan alas roban. Dimulai dari awal mula, misteri dan keindahannya. Sebelum kita mulai, silakan support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Alas Roban, yang menyimpan cerita sejarah panjang, merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batan, Jawa Tengah. Lokasi Alas Roban dari zaman dahulu, hingga sekarang dikenal angker. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Bahu Rekso, yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu, sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram, hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Dendles membangun Jalan Raya Pantura. Dendles menjabat sekitar tahun 1808 sampai tahun 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan Degroote Posto. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Dendles melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak jatuh korban jiwa. Di zaman itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuat mayat akibat korban jiwa dari rodi. Tak heran, suasana di Alas Roban terkenal angker. Di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar tahun 1980-an. Tak heran, Alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Kondisi jalan di Alas Roban, yang termasuk padat lalu lintas ini, berupa tanjakan curam dan berkelok. Hal ini membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Tak jarang lantaran sering terjadi kecelakaan, Alas Roban sering dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Praktisi spiritual yang juga YouTuber, Hari Kurniawan atau yang karib disapa Om Hao, pernah mengulas kisah misteri Alas Roban dalam kanal YouTube Kisah Tanah Jawa. Dalam video yang diunggah di YouTube itu, Om Hao berupaya menelusuri lokasi-lokasi mistis yang ada di Alas Roban. Salah satu lokasi yang dikunjungi Om Hao adalah pohon beringin yang disebut dengan ringin putih. Di lokasi tersebut, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk astral berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Om Hao juga menjelaskan, jika adanya peristiwa kecelakaan maut yang kerap terjadi di Alas Roban, tidak serta-merta disebabkan gangguan makhluk astral di Alas Roban. Peristiwa kecelakaan juga disebabkan faktor lain, seperti kondisi jalan di Alas Roban yang memang ekstrem dan faktor lain yang berasal dari pengendara. Selain di Ringin Putil, Om Hao juga menyempatkan diri berkunjung ke sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Sandang Poncowati. Menurutnya, sandang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa sandang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon, sumber mata air yang dijuluki Sandang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah, seperti pesugihan hingga awet muda. Fakta-fakta mengenai Alas Roban. 1.
dibangun dengan darah bahkan nyawa. Untuk membangun jalan ini, Belanda menggunakan keringat, darah bahkan nyawa kaum pribumi yang dijadikan budak tenaga kerja paksa. Untuk membuka dan membuat jalur alas roban bukan hal mudah sebagaimana teknologi sekarang. Warga pribumi saat itu harus membuka hutan serta membelah gunung dengan peralatan sangat sederhana. Selain itu, mereka hanya diperas tenaganya saja tanpa adanya kesejahteraan. Akibat perlakuan kejam tersebut, banyak dari pekerja yang kelelahan dan meninggal dunia. Kabarnya, saking kejamnya penjajah saat itu, mereka membuang mayat-mayat para pekerja tersebut seperti layaknya hewan. Karena itu tidak heran aura yang ada di sepanjang jalan tersebut sangat negatif. Tentu dari hal itu pun kemudian lahir mitos tentang arwah penasaran dari para pekerja paksa yang sering menampak dan suka mengganggu pemakai jalan. 2. Jalur jalan alas roban cukup berbahaya. Jalur alas roban ini kendati sekilas sama seperti jalan pada umumnya, tetapi sebenarnya memiliki banyak tikungan tajam dan medan naik turun yang terjal. Kondisi demikian sangat rawan dan menguras tenaga para pengendara, sehingga mengalami kelelahan. Lebih lagi ada beberapa titik di jalan ini yang sangat gelap. Pada titik ini rawan seringkali terjadi kecelakaan yang fatal terutama bagi pengendara yang kelelahan, sehingga kurang hati-hati. Selain itu, di titik yang gelap tersebut, menyimpan mitos ada berbagai penampakan makhluk halus yang kerap mengganggu pengendara. Konon, makhluk halus tersebut senang menumpang pada kendaraan yang lewat serta menyesatkan pengendaranya, sehingga keluar badan jalan dan celaka. 3. Lumbung mayat korban Petrus. Di antara fakta lainnya, yang paling mengerikan dari alas roban adalah tempat favorit membuang mayat korban pada zaman Petrus. Beredar di Indonesia, mereka menjadikan alas roban sebagai lumbung mayat dari orang-orang yang dihabisinya. Peristiwa pembuangan mayat saat itu sempat ada yang menyaksikan langsung kejadian tersebut hingga jadi berita besar yang tersebar. Kabarnya, meski jadi lumbung mayat, namun keberadaan mayat itu sendiri tidak pernah ditemukan, menghilang di telan bumi. Selain dari sisi mistis alas roban juga memiliki keindahan alam yang menarik. Bagi yang suka tantangan dan petualangan, wisata off-road jelajah alas roban bisa menjadi pilihan yang menarik. Kalian bisa menikmati keindahan alam dan budaya di sekitar hutan alas roban dengan naik mobil jeep. Wisata ini dikembangkan oleh Roban Jeep Community. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mencoba sensasi berpetualang di tengah hutan, sungai, dan perkebunan. Selain itu, wisata ini juga menyediakan akses ke beberapa destinasi wisata lain di sekitar alas roban, seperti Bukit Sri Gunung, Sikuping, Pantai Kuripan, dan Peternakan Madu. Untuk bisa mengikuti wisata jelajah alas roban, Anda bisa memesan paket wisata yang disediakan oleh komunitas Jeep Roban. Ada dua pilihan jalur yang bisa dipilih, yaitu jalur fun dan jalur ekstrim. Jalur fun memiliki tingkat kesulitan yang rendah, sedangkan jalur ekstrim memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Satu mobil Jeep bisa diisi oleh 4 orang. Harga sudah termasuk akses ke wisata lain yang ada di sekitar alas roban. Wisata ini buka setiap akhir pekan dengan base camp di Rumah Makan Kucingel, Kecamatan Subah. Apakah kalian pernah melewati jalur alas roban ini? Berikan cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Apabila kalian tidak suka, silakan di skip saja video ini.